Halo Re, selamat datang di Rekomentar, tempatnya rekomendasi smartphone dan laptop yang terbaik di Indonesia. Langsung aja, buka rekomentar.com buat dapat rekomendasi yang sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian tentunya. Dan buat kalian yang punya budget sekitar 2 jutaan buat beli HP baru, tapi nyari yang speknya tergolong kenceng. Nah, kali ini kita mau bahas Infinix Note 8, Note 8. Penasaran kayak gimana? Dan kira-kira cocok nggak sih buat kalian? Langsung aja, gue David dari Rekomentar. Ini dia review lengkap untuk Infinix Note 8. Buat yang belum familiar sama Infinix, jadi seri Note ini biasa jadi seri yang sedikit lebih tinggi levelnya. Biasa di 2 jutaan, walaupun saat ini udah bukan seri yang paling mahalnya. Sebagai patokan, ada 2 varian dari Infinix Note 8 ini. Saat video ini dibuat, yang lebih murah dengan memori internal 64GB ada di kisaran 2,1-2,2 jutaan. Sementara memori 128GB bisa ditebus di 2,5 jutaan. Kita bakal bahas di sepanjang video ini kira-kira worth it nggak sih harga segini buat apa yang dikasih. Pertama-tama, kita lihat dulu apa yang dikasih dalam kotaknya kalau kalian beli Infinix Note 8 ini. Dari boxnya, ini kelihatan Mobile Legends banget dan sengaja yang diambil Kalita sama Gatot Kaca biar makin deket sama Indonesia. Di bagian depan, tulisan yang mencolok di 6,95 inci dan 64+6GB. Juga dual Infinity O display alias 2 kamera di depan. Dan di bagian belakang, dijabarin semua nih spesifikasi detailnya. Kita langsung aja buka kotaknya. Nah, fitur unggulannya ditulis lagi nih di dalam. Layar 6,95 inci, 6 kamera, salah satunya 64 megapiksel, Helio G80, sama baterai 5200 mAh. HP-nya kita pinggirin dulu deh. Lanjut, ada kertas-kertas petunjuk, anti gores layar, sama casing silikon. Kemudian chargernya yang 18 watt ditambah kabel yang ujungnya USB Type-C. Gak lupa juga ada SIM card ejector. Dari tongkrongan awal, yang paling kerasa dari Infinix Note 8 ini gede banget buset. Layarnya ukuran 6,95 inci, yang bikin HP ini jadi smartphone dengan layar terbesar di Indonesia saat ini. Samsung S20 Ultra sama Note 20 Ultra aja kalah. Padahal berapa tahun lalu aja tablet ukuran 7 inci masih tergolong umum. Dengan layar segede ini, otomatis dimensinya juga ikutan bagong. Buat kalian yang tangannya kecil, mungkin kurang cocok ini. Layarnya pakai panel IPS dengan Gorilla Glass, sayangnya masih resolusi HD aja, belum Full HD. Jadi makin kerasa kurang tajamnya nih buat layar segede ini. Padahal enak lebar gini buat nonton video atau buat main game. Refresh rate-nya pun masih normal aja 60Hz. Di pojok kiri atas, ada 2 kamera selfie dengan model punch hole. Sementara di belakang, ada 4 lagi kameranya. Jadi total ada 6, dengan salah satunya 64 megapiksel. Kayak gimana hasilnya? Sabar, nanti kita bahas. Housing kamera belakangnya bentuk kotak yang umum banget di 2020 saat HP ini launching. Bahan bodi dari polikarbonat dengan gak ada sensor sidik jari di belakang, cuma ada tulisan Infinix. Yang menarik, justru warnanya yang ada 3. Kelihatannya, Infinix sebenarnya unggulin warna Deep Sea Luster yang hijau kebiruan, serta silver yang keduanya punya pola geometri. Tapi kita lebih tertarik sama Iceland Fantasy ini yang lebih polos, gak ada pola garis apa-apa. Awalnya, kita kira bakal putih agak biru muda gitu aja polosan. Tapi ternyata cakep coy. Glossy dengan warnanya bisa berubah tergantung sudut sama arah cahayanya. Cuma kekurangannya, gampang banget kotor sama nempel sidik jari. Bagian sisinya juga sama dari plastik. Di atas kosong aja, sebelah kanan ada tombol volume sama tombol power yang merangkap sensor fingerprint. Lumayan kan, harga segini udah dapat sensor sidik jari di samping. Bagian bawah ada speaker, port charger USB Type-C, headphone jack, sama mic. Sementara di kiri ada slot SIM card dengan SIM tray-nya yang triple slot. Jadi bisa masukin hingga 2 SIM card dan 1 memori eksternal sekaligus. Walaupun memori internalnya udah lumayan gede sih, ada yang 64 atau 128GB. RAM-nya juga nggak kalah gede, 6GB. Di saat HP level ini kebanyakan masih 4GB aja. Emang bukan yang paling murah yang bisa kasih RAM 6GB, tapi tetap oke banget. Apalagi buat buka beberapa aplikasi sekaligus, nggak dikit-dikit nutup. Dan nggak cuma gede-gedean memori doang, prosesor yang jadi salah satu bagian terpenting juga nggak sembarangan. Chipset yang dipakai, MediaTek Helio G80,
seri gaming menengah yang tergolong kencang buat HP 2 jutaan awal. HP lain ada sih yang sedikit di bawah 2 juta pakai chipset yang sama, kayaknya cocok nih buat diadu secara kelasnya hampir setara. Sebagai patokan awal, skor benchmarknya lumayan kan buat harga 2,1 jutaan. Buat pemakaian standar harian sih sama sekali nggak ada masalah. Dan secara ini seri Helio G, buat gaming juga tergolong oke. Buat game rada berat macam PUBG aja setting grafik bawaannya bisa sampai Smooth Ultra ataupun HD High. Oke lah ya buat harganya. Soal gameplaynya juga lancar jaya, gak kerasa frame drop di setting maksimalnya. Ditambah layarnya yang gede banget, jadi lebih lapang buat mainnya. Cuma yang kita agak kaget, di kotaknya kan ada gambar karakter Mobile Legends ya. Tapi kenapa kita ngerasa kurang maksimal ya optimasi buat gamenya? Kita sempat ngarep loh HP-nya dioptimasi khusus biar bisa sampai grafik ultra. Ternyata bahkan high frame rate aja nggak bisa. Ya gameplaynya juga lancar aja sih, nggak ada kendala. Tapi kita expect lebih, soalnya Infinix berani pasang gambar karakternya di cover kotaknya. Buat dipakai ngegame, baterainya tekor nggak bang? Tenang, baterai 5200 mAh-nya kuat kok. Dari hasil tes baterai kita untuk simulasi pemakaian harian, HP ini tembus 9 jam. Angka segitu tergolong awet banget dari yang kita pernah tes, paling cuman kalah sama HP yang baterainya 6000 mAh. Mantep lah buat layar segede ini, sama chipset yang tergolong kencang buat harga segini. Sementara untuk chargernya, ada beberapa detail kecil yang agak ganggu menurut kita. Pertama dari yang nggak penting, warnanya kenapa nggak sinkron ya? Port di kepala chargernya warna hijau, tapi di kabelnya warna oranye. Jiwa OCD ini bergejolak nih. Kedua yang sedikit lebih faedah, kita nggak bisa ngecas kalau sambil pasang casing bawaannya. Mungkin bisa lebih dipertimbangkan lagi desain casing bawaannya, soalnya malas juga kan, tiap ngecas mesti lepas casing dulu. Tapi buat yang esensial kayak Malik sih nggak masalah. Portnya udah pakai USB Type-C yang bisa bolak-balik, kecepatan ngisinya juga Yahoo. HP ini jadi salah satu yang termurah, yang kasih charger bawaan fast charging 18 watt dalam kotak. Dengan daya segitu, dari kosong banget baterainya bisa keisi 30% dalam setengah jam, 1 jam 60%, dan kalau mau penuh banget 100% sekitar 2 jam 20 menit. Oke lah buat ngisi baterai segede gini. Kekurangan yang kerasa dari HP ini, paling di haptic atau getaran pas ngetiknya yang menurut kita masih bisa diimprove. Juga belum ada NFC yang wajar lah ya di harga segini. Sementara fitur hardware pendukung lain udah bisa dibilang mantep. Pertama dari sensor fingerprint di samping, yang lebih ergonomis buat yang tangannya kadal alias nggak kidal. Sekaligus bikin bagian belakangnya jadi lebih bersih. Masih agak jarang nih di harga segini, kebanyakan pada masih di belakang aja. Sensornya pun responsif, dan kayaknya hampir selalu berhasil deh. Juga speakernya, pakai sistem stereo alias ada 2, di bagian bawah, sama di earpiece bagian atas. Langka ini di kelas harga segini, dan jadi salah satu smartphone termurah di Indonesia yang pakai 2 speaker kayak gini. Walaupun gitu, hasil suaranya nggak murahan. Loudness-nya kenceng, walaupun clarity-nya masih bisa ditingkatin lagi sih. Masih ditambah lagi, tuning dari DTS buat efek enhancement-nya. DTS ya, bukan yang Dynamite. Kalau mau lebih manual lagi, bisa setting equalizer-nya sesuai kuping kalian. Kira-kira kayak ginilah hasil keluaran dari speakernya. Untuk OS-nya, update saat ini sampai XOS 7.1 yang berbasis Android 10. Jadi, fitur standar Android 10 kayak Dark Mode, navigasi pakai gestur, app drawer itu udah ada. Buat OS rada subjektif lah ya. Yang kita nggak suka, bloatware-nya banyak banget, walaupun sebagian bisa dibuang sih. Sementara yang kita suka, ada smart panel buat shortcut aplikasi atau tools yang sering dipakai. Caranya swipe aja dari pojok kiri atau kanan, terus tahan sampai muncul huruf S. Juga ada gimmick kamera selfie yang lumayan keren. Ada yang pas lagi di lock screen, ada juga pas pindah dari kamera belakang ke depan. Nah, di awal udah sempat disinggung soal kamera selfie-nya yang ada 2, dan kamera belakang ada 4, jadi total ada 6 kamera nih. Di depan ada kamera 16 megapiksel, sama depth sensor biar hasil portraitnya lebih cakep. Sedangkan di belakang ada kamera utama 64 megapiksel, ditambah makro 2 megapiksel, depth sensor,
serta lensa AI. Sayang nih, dari 6 kamera belum ada ultrawide-nya. Jadi, apa semua kameranya berguna? Silahkan kalian nilai sendiri aja hasilnya. Kalau menurut kita sih, hasil fotonya standar aja buat harga segini. Nggak jelek, tapi nggak wah juga. Walaupun kameranya 64 megapiksel. Ya wajar sih, karena resolusi kamera bukan satu-satunya faktor hasil foto itu bagus atau enggak. Zoomnya maksimal sampai 10 kali, dan nggak ada ultrawide. Makronya juga ya gitu aja lah. Untuk foto pas gelapnya juga nggak spesial, tapi fitur night mode-nya lumayan bantu. Sementara hasil selfie-nya juga menurut kita biasa banget. Satu kamera tambah di depan nggak terlalu berasa efeknya buat kita. Apalagi AI-nya belum cukup pinter buat identifikasi muka pas lagi pakai masker. Jadi sia-sia aja nih kamera tambahannya yang buat maksimalin bokeh pas kita lagi pakai masker di luar. Untuk videonya, bisa sampai resolusi 2K buat kamera depan sama belakang. Keren nih, biasa mentok di Full HD aja. Dan ini hasil video kamera selfie-nya di 2K. Agak ngap suaranya karena tadi habis tes ultra steady lari-larian. Kira-kira kayak beginilah hasil suaranya kalau pakai masker. Hasil warnanya begini. Ini agak sore jadi udah agak mendung, udah agak gelap sih. Stabilisasinya sekitar segini lah kira-kira. Oke. Ada juga fitur ultra steady supaya lebih stabil. Tapi cuma bisa di 1080p aja untuk fitur steady-nya ini. Gak ketinggalan juga, ada fitur eye autofocus buat mastiin selalu fokus di mata, sama ada juga buat efek bokeh di video. Serta ada slow motion walaupun gitu aja sih hasilnya. Secara umum tergolong lengkap ini aplikasi kameranya. Nah, itu dia tadi Infinix Note 8. Buat harga 2 jutaan awal, menurut kita HP ini bisa jadi pesaing serius buat kelas harga ini. Dengan spesifikasi yang tergolong tinggi buat kelas harganya, dan juga desain yang cakep, menurut kita HP ini layak buat direkomendasikan, terutama buat kalian yang seneng layar yang gede. Kebalikannya, kalau kalian tangannya kecil, mungkin kurang cocok pakai HP ini. Dibanding pesaing setara, yang kerasa agak kurang, paling dari layarnya belum Full HD, sama dari kameranya belum ada ultrawide-nya. Tapi dengan chipset kenceng, RAM melimpah, sama kamera utama yang tergolong oke untuk kelas harganya, rasanya HP ini masih masuk lah ke salah satu pilihan HP yang tergolong oke. Kita bakal coba bandingin sih sama pesaing lain setara, kira-kira mana sih yang lebih mantep. Tapi untuk sementara, segini dulu aja deh review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau kontennya bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Tetap sehat dan see you.